Oleh karena itu, tidak boleh terjadi pengusuran secara paksa sebelum pemberian ganti kerugian kepada pihak yang memiliki tanah. Halo, kali ini kita akan membahas tentang tanah warga yang dipergunakan untuk pembangunan jalan atau pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum. Nah, pertanyaannya begini, atau pokok permasalahannya, nilai ganti kerugian pembebasan tanah tidak seimbang dengan ganti kerugian jika tanah warga yang terkena proyek untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu bahwa pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Wajib. Nah, setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, ingat, setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, oleh karena itu tidak boleh terjadi pengusuran secara paksa sebelum pemberian ganti kerugian kepada pihak yang memiliki tanah yang terkena proyek pembangunan sebelum menerima ganti kerugian atas tanahnya. Nah, baik itu nanti melalui putusan pengadilan setempat ataupun hasil kesepakatan bersama. Nah, pertanyaannya bagaimana jika warga atau masyarakat tidak menerima keputusan penetapan kesepakatan tersebut? Ya, maka jalur yang ditempuh adalah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan setempat. Ya, jangan main hakim sendiri, nanti bisa terjadi penganiayaan, terjadi pembunuhan. Nah, itu jangan. Jalur hukum disediakan telah difasilitasi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam juga peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016, maka dikatakan di situ ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah, ya. Penggantian yang layak dan adil, ya, kepada pihak yang berhak atas tanah. Nah, jika jumlah harga dalam penetapan keberatan, maka pihak yang berhak atas tanah dapat membuat permohonan tertulis, permohonan tertulis. Nah, pihak yang bermusyawarah itu ada lembaga pertanahan, kemudian institusi yang memerlukan tanah, warga yang berhak atas tanah. Siapa yang menjadi termohon? Yaitu Badan Pertahanan Nasional. Ya.
di mana kantor wilayah BPN provinsi, kabupaten, kota yang menjadi ketua pelaksanaan tanah dan institusi yang memerlukan tanah. Ya. Tapi ingat, permohonan hanya dapat diajukan setelah adanya penetapan ganti kerugian hanya 14 hari. Ya. Setelah lewat 14 hari maka dianggap bahwa keputusan atau pengganti kerugian tersebut diterima oleh pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Ya, intinya tidak boleh melakukan penggusuran secara paksa sebelum melakukan pembayaran ganti kerugian yang layak, ya, dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah. Ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ada suka video ini, klik subscribe yang tombol merah itu, like, comment, dan share. Kemudian jangan lupa belajar, dan terus belajar, karena ada dalam bahasa yang jarang kita dengar, yaitu long life education. Jadi belajar itu adalah seumur hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat.